Teka-teki siapa Kapolri yang dipilih Presiden Jokowi akhirnya terjawab sudah. Menteri Sekretaris Negara Pratikno hari Rabu 13 Januari 2021 mendatangi gedung DPR. Pratikno membawa surat Presiden yang isinya adalah menyerahkan calon Kapolri pilihan Presiden. Presiden Jokowi mengusulkan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idam Aziz yang akan pensiun pada akhir Januari ini. Komjen Listio adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 dan masih berusia 51 tahun. Secara teoritis, Undang-Undang Kepolisian menetapkan masa pensiun anggota Polri sampai 58 tahun. Artinya, terbuka kemungkinan Jenderal Listio menjabat Kapolri cukup panjang sampai kepada tahun 2028. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pembahasan di DPR sesuai dengan undang-undang akan memakan waktu 20 hari sejak surat presiden itu diterima oleh DPR. Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berharap agar usulan Presiden tentang calon Kapolri bisa disetujui DPR dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama sehingga bangsa ini segera mempunyai Kapolri definitif. Nama Komjen Listio adalah salah satu nama di antara 5 nama kandidat Kapolri yang diusulkan oleh Komisi Kepolisian Nasional. Sebelum secara resmi dibawa oleh Mensesnek Pratikno ke DPR, nama Komjen Listio sudah banyak dipasarkan oleh sejumlah media. Sampai-sampai Menko Polhukam mengatakan bahwa apa yang diberitakan media itu barulah spekulasi. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 ini meloncati sejumlah sejumlah komisaris jenderal yang kini bertugas di Mabes Polri yang rata-rata merupakan Akademi Kepolisian angkatan 1988 dan 1989. Komjen Listio memang dekat dengan Presiden Jokowi karena pernah menjadi ajudan Presiden dan pernah juga bertugas di Kapolres Solo. Loncatan Kapolri dengan angkatan ini pernah terjadi ketika juga Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri. Nama Listio mulai muncul ke permukaan ketika Listio menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dan kemudian perkaranya sudah diadili dan kemudian mengungkap juga kasus kaburnya Joko Chandra. Sejumlah perwira tinggi kepolisian, Kepala Divisi Hubungan Internasional, Irjen Napoleon Bonaparte, dan juga kemudian Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dipidanakan dan dijatuhi hukuman karena terlibat dalam kasus pelarian Joko Chandra. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, DPR memang punya waktu 20 hari untuk memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Sejauh ini sejarah dan konsensus mengatakan bahwa belum pernah ada calon dari Presiden yang kemudian ditolak oleh DPR. Tantangan Komjen Listio, calon Kapolri tidaklah ringan. Dia harus mampu mengkonsolidasikan organisasi Polri, dia harus mampu kemudian merangkul kekuatan-kekuatan Polri, sejumlah senior dia di Akademi Kepolisian untuk membangun sebuah kepolisian yang betul-betul lebih profesional. Belum lagi urusan SDM Polri yang penuh dengan perwira-perwira menengah berpangkat komisaris besar dan berpangkat brigadir jenderal yang gemuk. Itu adalah tantangan-tantangan organisasi yang dihadapi oleh Komjen Listio kalaulah kemudian disetujui oleh DPR. Komjen Listio tentunya dituntut menjadikan organisasi kepolisian menjadi organisasi yang bersih di dalam tubuh kepolisian itu menjadi isu penting agar Polri betul-betul mendapatkan kepercayaan publik, agar Polri punya komitmen untuk memberantas korupsi. Menjadikan Polri yang profesional, Polri yang humanis, Polri yang menegakkan dan menghormati hak asasi manusia, Polri yang merawat demokrasi adalah tantangan tersendiri. Selama ini, lebih-lebih pada era pemilu presiden, kekuatan kepolisian lebih diasosiasikan dengan kekuasaan. Kesan-kesan itu tentunya harus bisa ditepis oleh Komjen Listio untuk kembali pada jati diri dan peran dan fungsi Polri untuk
menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian juga harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Model-model produk hukum dalam tanda petik yang dikeluarkan kepolisian seperti maklumat Polri sebaiknya tidak digunakan. Karena dalam tata urutan perundang-undangan tidak dikenal apa itu maklumat kepolisian. Kalau memang itu hanya untuk urusan internal, sebaiknya digunakan semacam surat edaran atau telegram dalam internal kepolisian. Tantangan jangka pendek yang bakal dihadapi oleh Komjen Listio adalah bagaimana kemudian Polri menanggapi rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahwa terjadi dugaan pelanggaran HAM terhadap penembakan sejumlah orang di tol Cikampek. Itu tentunya harus direspon. Selain itu, Komjen Listio tentunya harus bisa punya horizon tantangan kejahatan yang bakal terjadi ke depan. Kemudian di era revolusi 4 tol, di era revolusi digital, bagaimana kemudian kepolisian juga betul-betul mencermati berbagai hasutan-hasutan di dunia maya, sehingga polisi cyber kemudian juga harus bisa melindungi masyarakat umum, tapi pendekatannya tidak sepenuhnya hukum, tetapi bagaimana meningkatkan literasi digital agar hasutan-hasutan, agar kabar-kabar bohong itu kemudian bisa terkendali tanpa dan tidak harus dengan pendekatan-pendekatan hukum. Apapun itu tentunya selamat bekerja jika itu disetujui oleh DPR, dan janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia, dan di masa pandemi tentunya janganlah pernah lupa untuk menggunakan masker.